Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Masyar ibu-ibu yang kami muliakan, kakak-kakak, adik-adik yang kami banggakan, segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang kami limpahkan rahmat, hidayah, serta taufik darinya. Pada sore ini kita kembali dikumpulkan di dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, dan saya berharap langkah kaki kita dari rumah tadi menuju ke tempat ini yaitu liraf'il jahli, untuk mengangkat kebodohan, untuk mengangkat kebodohan dan menambah pengetahuan tentang Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, tujuannya menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Itu luar biasa. Jadi menghadiri majelis itu bukan semata-mata ya hanya untuk mengambil ilmu, bukan untuk ketemu teman, bukan, tapi untuk dipermudah jalan menuju surga. Itu luar biasa ya, fadilah dari menghadiri majelis ilmu atau menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ibu-ibu yang kami muliakan, kakak-kakak, adik-adik yang kami banggakan, ya, ibu-ibu yang kami banggakan, kakak-kakak, adik-adik yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, ada permintaan dari salah satu jamaah kajian meminta materi khusus. Ya, sebenarnya saya mau bahas fikih, tapi permintaannya membahas tentang takdir. Katanya penting supaya kita tahu tentang takdir. Jadi saya merasa juga penting tema ini, maka tidak masalah kita bahas hari ini tentang takdir. Apa itu takdir? Ibu-ibu sekalian, takdir, ya, beriman kepada takdir Allah atau ketetapan Allah merupakan satu di antara 6 rukun iman. Siapa yang hafal rukun iman? Coba satu saja. Rukun iman. Mama Fitria, coba Mama Fitria, bismillah. Nanti dibantu. Ayo. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada lagi malaikat. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada para rasul, ya, para utusan. Iman kepada hari kiamat, hari akhir. Yang keenam, yang terakhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Ya, ini ya sebuah hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur, disebut juga hadis Jibril. Jadi dibilang hadis Jibril, bukan Jibril yang meriwayatkan, bukan. Jadi hadis-hadis itu kadang ada penamaan. Nah, diberi nama hadis Jibril karena hadis ini berisi tentang interaksi Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, mau mengajarkan kepada umatnya melalui lisan Nabi kita alaihissalam. Jadi sistemnya tanya jawab.
Nabi bertanya kepada malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni, salah satu pertanyaan beliau, hadisnya panjang. Salah satu pertanyaan beliau yang akan kita bahas hari ini, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman. Beritahu aku apa itu iman. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka dia mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, Nabi SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril tadi, ya, iman itu engkau ya, beriman ya billah, beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang memberikan bahaya, manfaat, yang mengatur alam semesta cuman Allah. Tidak ada yang lainnya. Ya. Untuk minabillah wa malaikatihi, kemudian engkau beriman juga kepada malaikat-malaikatnya. Ya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat dan lainnya, ya. Kemudian antu'mina birusulihi, ya, beriman kepada utusan Allah, yaitu para anbiya'i war rusul, para nabi dan para rasul. Kemudian ya beriman kepada hari akhir. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita yang terakhir. Wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, iman itu engkau beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, pertanyaannya berarti ada takdir yang buruk. Ya, maka bagaimana? Berarti Allah menciptakan keburukan, begitu? Ternyata tidak demikian. Ya, kalimat Rasulullah SAW, kita beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Buruknya takdir itu dilihat dari orang yang menerima takdir tadi. Ya, tapi pada asalnya seluruh takdir yang Allah ciptakan itu baik. Tidak ada yang buruk. Saya kasih contoh. Ada orang ya mencuri. Ya, orang mencuri kalau di Arab ya, masih sampai sekarang mencurinya mencapai nisab, banyak yang dicuri. Ditangkap sama polisi. Dipotong tangannya. Bagi orang yang dipotong tangannya baik atau buruk? Buruk. Ya, tapi bagi masyarakat yang menyaksikan, yang merasakan ya hukuman tadi, baik atau tidak? Baik. Kenapa? Orang yang lain takut untuk curi. Wih, kalau saya curi lagi, tangan saya dipotong. Jadi pada asalnya semua takdir yang Allah tentukan itu baik, tidak ada yang buruk. Ya, keburukan itu ya subjektif, dilihat dari siapa yang menerima. Makanya tidak ada ciptaan Allah yang buruk, semuanya baik. Tidak ada kehendak Allah yang buruk, semuanya baik. Ya, karena walaupun kita lihat itu keburukan, maka ada kebaikan dari sisi yang lain. Ya. Takdir ini, ibu-ibu sekalian, adik-adik kakak yang kami muliakan, ya, merupakan ya syarat sempurnanya iman seorang hamba. Ya, apabila seorang hamba mengimani yang 4, yang 5 tadi, tapi masalah takdir, dia ikut akidahnya qadariyah. Ya, jadi di dalam masalah takdir ini ada 3 golongan. Ada yang namanya qadariyah. Qadariyah ini mereka yang meyakini bahwa makhluk itu yang menciptakan takdirnya sendiri. Ya, kita ini yang menentukan nasib kita. Biasa bahasa seperti itu ya. Kita yang menentukan nasib kita sendiri. Ini kata-kata qadariyah. Ya, tidak boleh. Yang menentukan nasib kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sering dengar kalimat yang menentukan nasib kita sendiri dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat qadariyah. Ya, dan tidak boleh diucapkan, ya. Kecuali nanti ada niat yang lain, ya. Nah, qadariyah ini mereka yang meyakini bahwa makhluk itu menciptakan tindakan perbuatannya sendiri. Ya. Bahwa Allah tidak ikut campur dengan urusan kita. Sepenuhnya ya itu kehendak kita. Ya. Lawan dari qadariyah ada namanya jabariyah. Jabariyah ini mereka yang ya kalau tadi ekstrim kiri misalnya, ini ekstrim kanan.
Dan mereka meyakini bahwa Allah semua yang atur. Kita ini tidak punya kehendak. Ya, kita harus pasrah. Ya, harus pasrah dengan takdir. Tidak boleh ngapa-ngapain sudah. Pokoknya semua yang kita lakukan Allah yang atur. Ini juga tidak boleh. Ya. Maka akidah Ahlussunnah berada di tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Kalian boleh berkehendak, tapi kehendak kalian itu bisa terlaksana kalau Allah berkehendak. Itu akidah Ahlussunnah. Ya, tentang takdir. Kita meyakini bahwa Allah memiliki kehendak, kita memiliki kehendak. Tapi kehendak kita berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, takdir ini apa hikmahnya? Sehingga kita diperintahkan untuk beriman kepada takdir. Di antara hikmah dan manfaat beriman kepada takdir, ya yang pertama yaitu seorang menyempurnakan tauhidnya. Ya. Seseorang yang bagus beriman kepada takdirnya, tauhidnya bagus. Ya, tauhidnya bagus, baik tauhid uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Kenapa? Dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan alam semesta berupa seluruh makhluknya, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan bahaya dan segalanya. Ya, ketika seorang beriman baik dalam masalah takdir, maka tauhidnya pun bagus. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, beliau mengatakan, ya, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Ihris 'ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang memberikan manfaat bagimu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, wala ta'jiz, jangan lemah, kata Rasulullah SAW. Ya, wa'lam, ketahuilah, ya, annal ummata, seandainya seluruh umat ijtama'u, mereka berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qataballahu laka. Seandainya seluruh orang di dunia mau memberikan manfaat kepadamu, ya, misalnya menyembuhkan penyakit atau sebagainya, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Walaupun seluruh manusia saling membantu, menolongmu, tidak akan bisa. Lau ijtama'u, seandainya seluruh manusia berkumpul, ala an yadurruka bi syai'in, memberikan mudarat kepadamu, mau bunuh kamu misalnya, memberikan bahaya dan sebagainya. Lam yadurruka, tidak bisa. Ya, illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali Allah sudah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena pencatat takdir telah diangkat. Bukunya sudah kering, tidak bisa berubah lagi. Ya. Jadi takdir itu Allah sudah tentukan. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Takdirnya kita semua ini, sekarang kita ada di majelis ini, Allah sudah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan Allah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi. Jadi berkumpulnya kita sekarang, berapa orang yang hadir, ada yang lambat, ada yang tidak hadir. Minggu lalu hadir, sekarang tidak hadir. Ya. Minggu lalu rame, minggu ini juga rame. Ya. Ini yang satu duduk di sini, duduk di sini. Semua sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan. Itu takdir. Ya. Maka kita sebagai orang beriman, ya, mengimani itu semua. Ya, bahwa semua Allah sudah atur, ya. Tapi jangan kita bersandar dengan takdir, ya, sebagaimana orang-orang Jabariyah. Mereka maksiat, mereka katakan, ya, saya bermaksiat karena takdir. Makanya ada sebuah kisah dari Umar bin Khattab ketika terjadi wabah taun kayak corona, mirip corona, tapi zaman sahabat dulu, zamannya Umar, ada yang namanya wabah, sama seperti corona. Tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Orang dari kota ini tidak boleh masuk kota ini. Bahkan kita harus tutup toko segala macam. Itu corona, ya.
Nah, ternyata kasus seperti corona sudah ada dahulu di zamannya Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Umar mendengar ada wabah di Syam. Syam itu di mana sekarang? Siapa yang tahu? Hah? Irak. Bagus. Apa lagi? Palestina. Apa lagi? Ada 2 negara lagi. Sudah betul. Palestina, Irak. Apa lagi? Hah? Iran bukan. Iran Khorasan. Beda. Siapa yang tahu? Hah? Urdun. Yordan. Ya. Itu ada satu lagi. Turki bukan. Oh, bukan. Jauh sekali. Ya, PR ya, cari ya. Biar ada PR sedikit. Cari tahu. Ya. Nah, ketika Umar bin Khattab dengan pasukannya mau masuk Syam, ada kabar bahwa di situ ada wabah. Maka Umar tidak mau masuk. Tidak mau masuk ke dalam Syam. Ya, kalau dulu itu kota ada gerbangnya, nggak mau masuk dia. Karena di dalam ada wabah. Maka seorang sahabat tadi ya mempertanyakan kepada Umar bin Khattab, "Ana firru min qadarillah?" Apakah kita lari dari takdir Allah? Ya, orang tadi fahamnya ya kalau sudah takdir itu ya sudah jalani. Ya. Tapi ternyata pemahaman Umar bin Khattab yang benar. Ya. Apakah kita takut dengan takdir Allah sehingga kita tidak mau masuk di kota yang ada wabah itu? Apa kata Umar bin Khattab? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Artinya semua ini kehendak Allah. Ya, semuanya takdir Allah. Makanya ada kisah juga seorang khalifah ketika dia menghakimi orang yang mencuri, mau dipotong tangannya. Ya kalau di Saudi itu nanti insya Allah yang umroh haji nanti bakal lihat itu pengemis-pengemis yang tangannya hilang. Biasanya mifsal sampai sini. Kalau hilangnya sini itu kebanyakan orang yang curi, dipotong tangannya. Biasanya sampai di sini. Kalau sini enggak. Itu memang cacat. Kalau yang hilang di sini itu biasanya kebanyakan mereka yang mencuri, dipotong tangan. Ya, itu dulu. Kalau sekarang hampir tidak ada lagi. Ya, dulu zaman dulu Saudi masih keras syariat Islamnya. Ya, mungkin nanti kalau umroh haji bisa lihat. Itu banyak nanti. Nah, ketika orang yang curi tadi dihadapkan, dia katakan saya mencuri karena takdir Allah. Kenapa kamu potong tangan saya? Dia bilang gitu. Umar Khalifah tadi menjawab, kalau begitu saya potong tanganmu karena takdir Allah juga. Jadi enak jawab-jawab. Ya, intinya kita harus beriman kepada takdir Allah, menerima. Ya, selain memurnikan tauhid tadi, memantapkan tauhid, takdir beriman kepada takdir juga membuat kita itu tidak gelisah. Ya, tenang hati, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ya qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sa 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, Allah SWT firman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 kalau tidak salah, nanti bisa dicek. Ya, semua musibah yang menimpa bumi ini, di dunia ini, atau yang menimpa dirimu, kata Allah, ya, semuanya sudah Allah tulis, Allah tentukan. Min qabli an nabra'aha. Sebelum diciptakan, Allah sudah tentukan, sudah tulis. Ya, inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang itu mudah bagi Allah. Ya. Untuk apa? Allah menjelaskan setelahnya. Ya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kamu tidak sedih atas apa yang hilang darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak sombong ya berlebih-lebihan dalam gembira atas apa yang kamu dapatkan. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Maka di sini kita tahu bahwa beriman kepada takdir mendatangkan ketenangan. Bahwa kita tahu sekarang kita sakit itu karena takdir Allah. Ya, Allah yang menginginkan kita sakit. Apakah buruk? Ya.
tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita mengeluh, kalau kita marah, maka buruk. Tapi kalau kita bersabar, ya, menerima takdir tadi, ya, ikhlas apa ketetapan Allah, maka itu menjadi baik. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib keadaan seorang mukmin. Ya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua yang menimpa seorang muslim, seorang mukmin itu baik. Semua. Ya, apapun itu. In asabathu sarra syakara fakana khairul lah. Kalau dia dapat musibah, sakit, anaknya meninggal misalnya, suaminya meninggal, suaminya dipecat atau dia dipecat dari pekerjaan atau apapun musibahnya, dia bersabar, fakana khairul lah, maka itu baik baginya, kata Nabi. Baik. Jadi takdir itu dilihat baik dan tidak, bagaimana kita menyikapi. Kalau kita sabar ridho, maka itu menjadi baik. Siapa yang bilang baik? Nabi yang bilang baik. Kenapa bisa baik? Ditulis pahala. Allah ganti musibah tadi dengan pahala. Pahala dibalas di akhirat kelak. Ya. Insya Allah mendapatkan jannah, surga. Ya. Wa in asabathu dharra. Kalau dia dapat, kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka itu baik. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, itu baik. Ya. Dapat nikmat, syukuri. Baik. Dapat ujian, sabar, baik. Yang tidak baik apa? Dapat nikmat, sombong. Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Oh ini, bagaimana bisa maju? Oh iya, kita orang tua ajar dari kecil harus semangat kerja. Kita banting tulang dari kecil. Kita semangat. Ini perkataan orang-orang sombong. Wa ma utituhu ala ilmin indi. Sebenarnya perkataan Qarun. Ya. Saya dapat itu harta itu karena ilmu yang saya punya, dia bilang. Makanya Qarun itu salah satu orang yang, ya, di agama ini dijadikan contoh buruk. Qarun itu orang yang menumpuk harta, kaya memang dia. Ya, tidak boleh kaya, boleh. Yang tidak boleh sombong kayak Qarun. Saya dapat ini karena saya kerja keras. Jangan. Saya kaya karena Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah. Itu bahasanya orang-orang yang beriman. Ya, bagaimana kau bisa sukses? Kita dari kecil orang tua didik kita keras, belajar, kerja keras kita dari kecil. Makanya kita sukses. Jangan. Itu perkataan orang-orang sombong. Ya. Semua sandarkan kepada Allah. Kita kaya, Allah yang kasih. Antum mau rajin bagaimanapun, semangat bagaimanapun, kalau Allah tidak kasih, tidak akan bisa kaya. Meskipun kita tidak menyangkal bahwa ada hukum sebab akibat. Ya. Orang yang bekerja, ya, dibalas. Ya, tapi tidak boleh kita sandarkan nikmat itu kepada kita, kehebatan kita, ya, tidak boleh. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka, ya, kemudian beriman kepada takdir juga merupakan sebab seorang itu dijauhkan dari kesedihan, ya, karena musibah. Ya, kalau tadi, ya, dengan beriman kepada takdir kita bisa tenang. Kemudian juga dengan beriman kepada takdir kita dijauhi dari, ya, kesedihan. Ya. Kemudian kita juga dijauhkan dari rasa sombong. Tadi sudah dijelaskan ayatnya bahwa semua yang ada ini, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang kita dapat ini asalnya dari Allah, ya. Kemudian ada hal penting yang juga perlu diketahui terkait dengan takdir. Sebenarnya ini pembahasan untuk thalabul ilmi, untuk orang-orang yang belajar di pondok. Tapi tidak apa-apa saya bahas, semoga bisa dipahami. Ya, takdir itu ada 4 tingkatannya. Artinya, beriman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali sempurna yang 4. Yang pertama, iman kepada al-ilmu. Kita meyakini bahwa Allah mengetahui segala hal. Ini iman kepada takdir yang pertama. Maratibul awal, yang pertama.
Ya, tingkatan takdir, tingkatan iman kepada takdir itu ada 4. Yang pertama al-ilmu. Ya, kita meyakini, mengetahui, ya, mengimani bahwa Allah itu mengetahui segala hal. Ya, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada yang tahu perkara gaib yang di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ya. Kemudian martib yang kedua, ya, tingkatan yang kedua yaitu al-kitabah. Menulis. Bahwa seluruh takdir tadi yang pertama Allah mengetahui seluruh takdir. Ya, iman kepada takdir yang pertama martibnya kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala hal. Ya. Allah mengetahui segala hal, baik yang di langit maupun di bumi, baik yang nampak maupun tersembunyi. Kemudian maratib tingkatan yang kedua yaitu beriman, ya, bahwa Allah sudah mencatat seluruh takdir, al-kitabah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah cipta itu pena untuk mencatat takdir. Wa qala uktub, lalu Allah katakan kepada pena tadi, tulis. Madza aktub ya Rabb? Apa yang aku tulis ya Allah? Maka Allah mengatakan, uktub maqadir kulli syai. Tulis semua takdir. Itu perintah Allah kepada al-qalam, pena pencatat takdir. Ya. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Ya. Kita meyakini bahwa ya seluruh takdir sudah dicatat. Ya. Kemarin ada pertanyaan, saya jelaskan sedikit. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ya kita meyakini bahwa takdir sudah ditulis dan tidak akan berubah? Ya. Kemudian, lah bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat mengganti takdir, merubah takdir kecuali doa misalnya. Ini bagaimana kita mengkomparasikan, menggabungkan? Tadi takdir tidak bisa berubah. Allah sudah tulis 50.000 tahun di Lauhul Mahfuz. Terus Nabi bilang doa bisa merubah takdir. Ya. Bahkan dikatakan al-ain, ya, itu juga bisa mendahului takdir dalam sebuah riwayat. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan ayat-ayat seperti ini? Ya, hadis-hadis seperti ini. Ya, kata para ulama, takdir yang berubah itu bukan yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang berubah itu yang ada pada pencatatan malaikat. Jadi sekarang ini ada malaikat yang catat. Ya, malaikat apa namanya? Di sini namanya apa? Siapa yang tahu? Malaikat yang mencatat. Hah? Oh, jangan Israfil. Siapa? Siapa yang tahu? Katakan. Saya tidak suka keroyokan. Yang tahu siapa? Siapa? PR juga ya. Cari tahu. Begitu pun saya tanya. Ya. Ada malaikat yang mencatat amal. Ya, Raqib dan itu mencatat amal. Ya. Nah, yang berubah itu bukan yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang berubah itu yang ada pada catatan malaikat. Saya kasih contoh. Di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan, Allah tulis. Allah tulis contohnya. Contohnya siapa ya di sini ya? Mama Fitria. Contoh saja. Contoh. Ya, hari Selasa tanggal 13 sekarang. 13 Mei Mama Fitria menghadiri kajian An-Nisa di rumahnya Ibu Man. Sudah tulis dalam Mahfuz. Ya. Nah, ini yang ditulis. Kemudian Mama Fitria ini, ya, jangan yang itulah, kurang bagus. Yang lain, apa misalnya? Cari yang lain, ya. Misalnya Nabi SAW mengatakan itu, yang memperpanjang umur itu apa? Man ahabba an yubsata fi rizqihi aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu.
Silaturahim itu memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Nah, ini saya kasih contoh ya. Contoh. Di Lauhul Mahfuz sudah ditulis mau Fitria, jangan mau Fitria, Abang Mulis. Dan Abang Mulis sudah ditulis umurnya 50 tahun. 70 tahun di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah memberikan catatan kepada malaikat, ya, kepada malaikat ini, ya. Umurnya Mulis 50 misalnya. Malaikat tahunnya 50 ini. Nah, tapi nanti Allah sudah atur. Mulis ini nanti dia akan menyambung silaturahim. Sehingga umurnya ditambah sampai 70. Gitu. Nah, ketika Mulis ini silaturahim, malaikat menambah umurnya. Ditambah umurnya misalnya sekian tahun. Sampai genap 70. Itu yang dimaksud. Begitupun rezeki, masalah rezeki. Allah sudah tulis hartanya Mulis 1 M, amin. Misalnya. Ya. Tapi yang ada sekarang cuma 200 juta. Tapi rupanya dia suka menyambung silaturahim. Ada saudara-saudaranya yang gak suka hubungi dia tetap hubungi. Tanya kabar. Bila perlu dia ke sana. Silaturahim dan sebagainya. Menambah usia. Akhirnya karena dia sering melakukan ini, oleh malaikat tadi yang catat, ditambah. Padahal Allah sudah tahu. Umurnya ini 70. Itulah maksudnya. Paham ya? Yang berubah yang ada pada catatan malaikat. Tapi yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Makanya Allah sudah tahu. Akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Tapi malaikat yang belum tahu. Malaikat diperintahkan. Kalau dia begini, begini. Kalau dia begitu, begitu. Begitu. Paham ya? Itu supaya kita memahami. Ya, memahami takdir tadi. Nah, setelah kitabah, ada yang namanya maratib yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Bahwa Allah berkehendak. Sebelum menciptakan, Allah menghendaki dulu. Allah memiliki ilmu apa yang diciptakan, ditulis apa yang terjadi semuanya. Sebelum diciptakan, Allah menghendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, kalian tidak berkehendak, tidak bisa melaksanakan kehendak kalian kecuali Allah berkehendak. Berarti semua kita hidup ini di bawah skenario yang Allah tulis. Semua ini kita hidup di bawah skenario yang Allah tulis. Allah yang tahu. Ya. Tapi bukan berarti kita pasrah. Ya. Kata Nabi SAW, "Ma min ahadin illa waqad kutiba maq'atuhu fil jannah aw fil nar." Atau kama qala sallallahu. Tidaklah salah seorang di antara makhluk kita semua ini, kata Nabi, kecuali sudah ditulis tempat duduknya di surga atau di neraka. Allah sudah tulis ini, banyak maaf. Ya, Cimaani di surga, Mamfitria di surga, semuanya di surga. Orang lain yang di neraka. Ya, ini sudah takut-takut. Ya, insya Allah semua yang ikut kajian di surga sudah ditulis. Ada si fulan tempatnya di neraka, sudah ditulis. Maka ketika ada seorang sahabat mendengar hadis tadi, dia heran. Ya Rasulullah, afanada'ul amal. Kalau begitu kita tidak usah beramal. Uang kita sudah ditulis masuk surga, masuk neraka. Buat apa lagi kita sholat? Orang tadi pemahamannya pendek. Maka Nabi jelaskan, i'malu, sholat, sedekah, pergi haji, pergi umrah kalau ada uang. Ya, silaturahim, bayar zakat, kurban, ya, berbuat baik sama tetangga. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Allah yang mudahkan. Jadi jangan kita itu bersandar pada takdir tadi. Oh, karena sudah ditulis percuma. Tidak begitu seorang muslim. Ya, justru takdir itu, iman kepada takdir menguatkan bukan melemahkan. Asalkan pemahamannya benar. Tapi kalau pemahamannya rusak sebagaimana Jabariyah, maka rusak semua. Akhirnya malas bekerja dan sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir, maratib yang terakhir yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Jadi takdir itu ibu-ibu sekalian, cara memahami dengan singkat, Allah mengetahui seluruhnya. Setelah itu Allah menulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Setelah Allah tulis, Allah menghendaki apa yang Allah tulis tadi. Setelah dikehendaki, Allah ciptakan. Jadi semua yang Allah ciptakan ini Allah kehendaki. Ya, keinginan Allah. Maka tidak ada yang buruk dari ciptaan. Ya, buruk itu subjektif. Dilihat dari orang yang tertimpa takdir tadi.
adalah semuanya baik, ya. Semuanya baik. Ya. Maka iman kepada takdir juga membuat kita tenang menghadapi hidup. Ya, qanaah, sabar dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, maka Rasul SAW mengatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh beruntung orang yang sudah masuk Islam. Ya. Beruntung orang sudah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Yang cukup, bukan yang banyak. Wa qanna'ahu Allah bima atah, lalu dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia bersyukur. Ya, Allah kasih sekian, dia bersyukur. Ini orang yang beruntung. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang beriman di pagi hari, di tempat kediamannya, ya, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat walafiat, bisa datang kajian di rumahnya Ibu Ma'ani misalnya. Ya, alhamdulillah sehat semua kita di sini. Ya. Terus, ya, man asbah minkum amin fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi. Dia punya makanan untuk hari itu, kata Nabi SAW. Ya. Dia cuma punya makanan yang cukup buat hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya. Maka seolah-olah kata Nabi, dia sudah diberikan dunia seluruhnya. Itu melihat 3 tadi semua ada pada kita. Sehat badannya, aman tempat tinggalnya. Dia punya rezeki untuk hari itu dia makan, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya, kata Nabi. Luar biasa. Asalkan apa? Bersyukur. Jadi sebenarnya hidup ini, ya, tergantung kita. Baik dan buruk, bagaimana kita menyikapi. Kalau kita menyikapi kesulitan tadi dengan sabar, ya, dapat musibah kita bersabar, ya. Ya. Kemudian dapat nikmat dia bersyukur, maka baik hidupnya. Yang jadi masalah, dapat nikmat tidak bersyukur, sombong. Dapat musibah, mengeluh kiri kanan, marah. Ini tidak ada baik. Ya. Maka keadaan kita tidak boleh kita bandingkan dengan orang lain. Karena orang lain yang banyak harta belum tentu bersyukur. Lebih baik kita yang dapat musibah, harta sedikit, tapi kita bersabar. Daripada mereka yang dapat harta banyak, tapi tidak bersyukur. Tapi lebih bagus lagi kalau kita dapat harta banyak, tapi kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Saya kira kita lebih bagus, ya, memperbanyak ditanya jawab. Nanti boleh tanya jawabnya di luar tema, Ibu, ya. Masalah fikih apa, ada apa-apa. Silakan, ada yang bertanya? Silakan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa dikatakan silaturahim. Dan yang kedua, Ustaz, tentang takdir. Takdirnya. Ada suami istri yang berpisah, itu yang dinamakan takdir juga. Baik. Pertanyaan pertama, kita sering menghadiri majelis taklim, apakah bisa dikatakan silaturahim? Yang perlu diperhatikan, kita jelaskan dulu, silaturahim itu apa? Silaturahim itu menyambung hubungan, ya, dengan siapa? Keluarga. Ya, dengan keluarga. Itu silaturahim. Loh, kalau dengan teman-teman, Ustaz, bukan silaturahim, tapi ada pahalanya. Tapi dia tidak dinamakan silaturahim. Ya, tidak dinamakan silaturahim. Silaturahim itu misalnya kepada paman kita, bibi kita, adik kita, saudara kita. Intinya keluarga. Sepupu, orang tua, kakek, nenek, itu silaturahim. Ya, menyambung silaturahim. Ya. Paham, Bu, ya? Tapi kalau hadir kajian, ada keutamaannya? Ada, banyak sekali keutamaannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaika, wa dzakarahumullahu fiman indah." Nabi mengatakan, tidaklah, meskipun ini konteksnya, ya, masjid. Sebab dahulu itu, orang menuntut ilmu di masjid. Ya, tidaklah, ya, orang-orang itu berkumpul di rumah Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ilmu, mengkaji ilmu, tafsir, dan sebagainya. Termasuk kita hari ini membahas tentang salah satu dari ilmu
beriman kepada takdir Allah misalnya. Apa yang akan kita dapat? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Saya yakin ibu-ibu kalau hadir di majelis tenang tidak? Tenang, insyaallah. Ya, karena itu janji Rasulullah SAW. Ya, wahafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka. Ya, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah memuji-muji orang yang tadi yang hadir di majelis taklim. Allah puji mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Allah bangga. Ya, maka banyak sekali keutamaan menghadiri majelis. Ya, salah satunya tadi jalan menuju surga. Jadi sejatinya ibu itu ketika datang ke majelis taklim itu jalan menuju surga. Karena Rasul yang bilang, sahalallahu lahu bitariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, maka kalau malas kajian ingat, ini jalan menuju pergi surga. Pergi. Ya. Apalagi nanti dapat ilmu, bertambah lagi ilmu pemahaman, ya. Apalagi nanti banyak, ya, masalah-masalah duniawi, koneksi, ya, urusan inilah, dapat teman dan sebagainya, ya. Banyak utamanya. Kemudian pertanyaan kedua, ada suami istri berpisah. Apakah itu takdir? Ya, itu takdir. Perlu diperhatikan, at-talaq, perpisahan, talak, cerai, itu merupakan syariat Islam. Apakah perceraian itu murni atau seluruhnya buruk? Jawabannya tidak. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah menceraikan istrinya. Orang yang paling baik, yang paling mulia, pernah menceraikan istrinya. Apakah kita katakan Nabi itu tidak baik? Tidak. Tolak, mencerai itu syariat Islam. Terkadang dia baik, terkadang dia buruk, tergantung bagaimana kondisinya. Ada istri punya suami, maaf, peminum, mabuk, main perempuan, ya, suka pukul. Kalau istrinya sholat, dia marahi misalnya, dia larang dan sebagainya. Suami seperti ini lebih baik ditinggal, ya, daripada merusak agama istrinya. Begitupun sebaliknya, ada suami istrinya, maaf, tidak baik, ya, misalnya suka selingkuh misalnya suka selingkuh dan sebagainya, ya, buruk pokoknya, merusak harga diri rumah tangga dan sebagainya. Dinasihati tidak mau sholat dan sebagainya. Yang seperti ini apakah dipertahankan? Sudah dinasihati bertahun-tahun tidak bisa. Yang seperti ini bahkan sebagian ulama mengatakan wajib ditalak. Makanya talak itu dilihat, ya. Tapi kalau ada masalah sedikit cerai. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, talak itu merupakan syariat. Ya, bahkan Nabi pernah menceraikan istrinya. Siapa yang diceraikan Nabi? Siapa yang tahu? Istrinya Nabi yang pernah diceraikan siapa? Angkat tangan. Yang bisa. Tidak dapat hadiah. Siapa? Sama? Sahabatnya Nabi. Ayo. Siapa? Maksudnya siapa? Hafsah. Hafsah itu anak dari siapa? Anaknya siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Istrinya siapa? Istrinya siapa Hafsah? Kenapa bingung? Istrinya siapa? Iya, bilang istrinya Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Ya, Hafsah. Itu pernah diceraikan. Ya. Bahkan ada lagi satu istrinya juga pernah diceraikan. Saya lupa namanya. Nanti dicari. Ada 2. Ya. Tapi Nabi bukan sembarangan. Ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Maka perceraian itu tidak selamanya buruk, Ibu. Makanya saya bilang tadi, semua takdir itu baik. Contoh Ibu bilang perceraian. Bagaimana kita bilang baik? Tadi, baik dari sisi orang yang terzolimi. Mungkin suaminya yang mabuk-mabukan buruk karena dia ditinggal perempuan baik. Tapi yang baik tadi, senang dia meninggalkan yang buruk ini. Hidupnya lebih tenang. Dia bisa ibadah. Syukur-syukur dia dapat pasangan yang lebih baik. Ya. Maka kita itu harus banyak-banyak meminta kepada Allah. Karena tadi Ibu sudah bilang, siapa yang bilang Ummu Salamah tadi? Saya baru ingat, ada kisah tentang Ummu Salamah.
Ummu Salamah itu salah satu dari istri Nabi. Jadi Ummu Salamah ini beliau mengatakan ya bahwa Nabi SAW itu pernah bersabda ya, "Ma min 'abdin yusibuhul musibah." Tidaklah seorang hamba menerima musibah. Faqala ma amara Allah bihi. Lalu dia mengucapkan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, itu doanya. Kalau kita kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan pahala dari musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik. Jadi ketika Ummu Salamah ini jangan fokus di kue, dengar dulu ini. Ya, ibu-ibu sekalian, ketika Ummu Salamah ini suaminya meninggal. Ummu Salamah suaminya meninggal. Namanya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal. Nah, Ummu Salamah ini ya bingung mau baca doa ini. Karena dia bilang gini. Dia katakan dalam riwayat ya, ayyur rajulin khairun min Abi Salamah. Laki-laki mana lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia suaminya meninggal, suaminya baik luar biasa. Namanya Abu Salamah. Baik sekali. Ketika dia meninggal, istrinya takut baca doa tadi. Kenapa tadi? Karena dalam doa tadi ada ucapan wa khlif li khairan minha. Kemudian ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Lalu dia katakan dalam dirinya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada di kota Madinah yang lebih baik dari Abu Salamah. Dia katakan begitu. Ya. Fakultu. Lalu dia mengatakan, saya ucap doa tadi. Ummu Salamah ucap doa tadi dengan ragu-ragu. Karena tidak ada lagi yang lebih baik dari suaminya. Maka apa kata Ummu Salamah? Fa'akhlafallahu li Rasul SAW. Allah ganti Abu Salamah dengan Rasul SAW sebagai suaminya. Nah ini luar biasa kisah tentang Ummu Salamah. Makanya jangan putus asa, jangan khawatir. Ya. Apapun yang menimpa kita, kita minta tadi. Ya, kita minta, kita sebutkan ya inna lillahi. Lalu kita minta agar diganti dengan yang lebih baik. Allah ganti insyaallah. Ya. Ada yang lain yang bertanya? Jangan nanti. Bismillah. Siapa yang duluan? Oh. Ya. Hah? Yang ditalak itu ya? Hafsah sama? Iya, dirujuk. Ada satu lagi, nanti cari. Ada dua. Oh, itu ditalak juga ya? Ditalak. Iya, cerai maksudnya. Dicerai ya. Berarti ada ya? Hafsah dirujuk kembali betul. Ya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Iya. Betul. Ya. Kenapa sudah ditulis? Bagus. Ya, jadi ada lagi. Yang kedua, ini waktu itu Ibu Megawati sempat jadi presiden. Ya, apakah itu masuk takdir? Padahal di dalam Islam seorang wanita itu tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Boleh menjadi pemimpin. Ya, terus yang ketiga, ini perang Iran dengan Iran dan Israel. Sama Amerika ini apakah sudah masuk takdir? Dan apakah hasil dari perang itu takdirnya bisa kita ketahui secara analisa diplomatik? Barakallahu fi. Pertanyaannya luar biasa.
Ya, jadi ibu-ibu perlu difahami ya, Rasul SAW mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menulis takdir 50.000 tahun sebelum diciptakan. Ya. Saya kasih analogi sederhana. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Ya. Coba ibu nonton sinetron. Sinetron itu ibu, sebelum dimainkan itu ada skenario-nya dulu. Ada sutradara, ada produser. Kalau ndak ada dua itu, jelek nanti filmnya. Ya, perannya nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba ini semua berperan dengan maunya sendiri. Akhirnya nggak teratur. Filmnya nggak menarik, kacau balau sudah. Tapi ketika tadi itu ada yang mengatur, ya, oh nanti kamu begini ya, nanti kamu begini, asik hidup itu. Makanya hidup ini sinetron yang paling menarik sebenarnya. Lihat tetangga-tetangga bagaimana. Jadi sejatinya kita ini sedang memainkan peran, ya, yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan sekarang Allah sudah atur. Ya, Allah sudah atur. Terus apakah baik buruk seperti yang saya katakan tadi? Semua yang Allah ciptakan itu baik. Buruk itu subjektif, tergantung siapa yang merasakan. Siapa yang merasakan, ya? Kayak tadi saya kasih contoh. Ya, orang curi dipotong tangannya. Orang yang dipotong buruk lagi takdirnya, hilang tangannya. Tapi buat masyarakat takdir tadi baik. Kenapa? Orang yang mencuri berkurang, bahkan mungkin tidak ada lagi, karena takut tangannya akan dipotong. Begitu. Jadi semua takdir itu baik yang Allah ciptakan. Ya. Semua baik. Buruknya tadi subjektif, tergantung siapa yang melihat. Begitu. Ya. Kemudian tadi apa? Irannya juga. Tadi yang kedua apa, Bu? Megawati menjadi pemimpin, apakah itu takdir? Iya. Kalau pertanyaannya, apakah Megawati menjadi pemimpin itu takdir? Iya. Terus dilanjutkan pertanyaan. Kenapa bilang takdir? Karena sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi berarti itu takdir. Allah yang tetapkan. Sudah terjadi. Ya, sudah terjadi, Megawati menjadi pemimpin. Terus bagaimana? Ya sudah, kita keliru waktu itu. Ya, keliru. Ya, pemimpin itu harus laki-laki. Meskipun dari kalangan liberal mereka memiliki penafsiran sendiri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka katakan laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kebetulan saya sekarang lagi ambil S2. Salah satu pelajaran yang saya ambil metodologi studi Islam. Di situ ada salah satu mata kuliah namanya tafsir kontemporer. Nah, salah satu penafsiran kontemporer mereka mengatakan qawwam di situ pemimpin itu kalau suaminya ngasih nafkah. Tapi kalau sama-sama cari, apalagi perempuan yang kerja, berarti perempuannya pemimpin. Itu penafsiran kontemporer. Meskipun ibu jangan senang dulu, udah benar ini. Ya, itu penafsiran liberal, tidak benar. Ya, kita ikut Nabi, ikut Al-Quran, Sunnah. Ya, pada asalnya wanita itu di rumah. Tapi kalau dia mau kerja bantu suami juga boleh. Tapi jangan karena wanita yang kerja, dia jadi pemimpin. Suaminya yang jadi bawahan, tidak gitu ya konsepnya. Tetap, ya, qawwam, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istrinya. Suami pemimpin bagi istrinya. Ya. Jadi, kecuali penafsiran liberal tadi saya sampaikan Ibu ya. Saya tidak mau bahas. Nanti ada penafsiran hermeneutika, maudhu'i, banyak ya, jenis-jenisnya. Dan itu penafsiran-penafsiran yang dibikin oleh orang-orang barat untuk merusak Islam. Ya. Nah, itu tidak benar. Itu banyak sekali nanti kenanya. Ya, termasuk jilbab, tidak wajib kata mereka. Banyak sekali penafsiran keliru. Ya, maka hati-hati. Kemudian Iran, Israel dan kita sudah ke TV One ini. Israel dan Iran. Perang Israel-Iran. Apakah itu takdir? Iya, jawabannya takdir. Bagaimana kita memprediksi? Sebagian ada yang mencoba memprediksi. Ya, karena ada hadis-hadis tentang apa pasukan dari Khurasan dan sebagainya menang. Ya, silakan saja. Silakan apabila ada dalil, silakan cocok logi dan sebagainya. Kalau saya pribadi tidak terlalu paham masalah Israel dan Iran.
Ya, kita doakan saja semoga Palestina merdeka. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Ya, jangan sampai kita dibuat sibuk dengan pembahasan bela Iran atau jangan. Ini kan sekarang lagi heboh ini. Ya, ada ustadz-ustadz yang pro Iran, ada yang jangan pro Iran. Sudah, tidak usah sibuk situ. Panjang nanti pembahasannya. Saya malas juga bahasa. Ya, panjang nanti. Kenapa kita harus begini, harus begitu, panjang. Ya, ya. Intinya kita doakan semoga Palestina itu merdeka. Kita bisa pergi umroh sekalian ziarah ke sana insya Allah. Kalau merdeka kan gampang. Kita mau ziarah ke Masjid Al-Aqsa itu gampang. Ya, karena salah satu masjid yang diperintahkan untuk ziarah itu Al-Aqsa. Ya. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya, tidak dianjurkan melakukan perjalanan jauh untuk safar kecuali 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, wa Masjid hadza Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. 3 masjid ini yang ada perintahnya kita untuk ziarah khusus supaya dapat pahala. Kalau ke Masjid Ampel bagaimana? Tidak ada hadisnya. Ya. Sunan Kudus, Sunan Muria dan sebagainya, tidak ada hadisnya. Ya, yang ada hadisnya tadi 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Silakan. Gimana caranya agar ketika apapun yang terjadi kita tuh tetap tenang? Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagaimana cara kita tenang menghadapi takdir? Ya, di antara tadi yang disampaikan, yang pertama kita imani dulu bahwa ini ketetapan Allah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita meyakini bahwa di situ ada ganjaran pahala yang Allah janjikan. Ya. Ada ganjaran yang Allah janjikan. Ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ya. Kami menguji, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menguji mereka dengan sedikit harta, sedikit ya rasa takut, kurangnya buah-buahan dan sebagainya, masalah duniawi. Ya, rasa cemas dan sebagainya. Ya. Apa kata Allah? Wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar? Alladzina, ya, mereka itu yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan cuma inna lillahi, tapi di hatinya tadi dia, ya, kita juga kalau ada meninggal inna lillahi wa raji'un. Bukan itu maksudnya, tapi dia menghayati kalimat tadi. Inna lillahi. Kami ini apa? Lillahi. Milik Allah. Wa ilaihi raji'un. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita tahu semua ini punya Allah. Allah yang ambil, ya dia yang punya. Kita ucapkan tadi dengan penuh keimanan. Allah puji mereka. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Dan mereka juga mendapatkan petunjuk. Kemudian juga ada hadis-hadis, ya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin, ya. Hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang itu ditimpa rasa cemas, takut, gelisah, kesedihan, bahkan duri yang menusuk kakinya, kata Nabi SAW, kecuali dosanya dihapus. Kan luar biasa. Kalau kita meyakini tadi semua musibah yang menimpa kita, ada ganjaran yang Allah ganti berupa penghapusan dosa, berupa diberikan rahmat, ditinggikan derajat dan sebagainya. Kita akan ikhlas menerima. Ya, faham berarti? Atau ada lagi pertanyaan? Sudah ya. Yang lain lagi yang bertanya? Jam berapa sekarang? Oh, masih lama. Oh, gelap gara-gara mendung ya. Gara-gara mendung. Ya.
semasa hidupnya dia itu orangnya ibadah. Tetapi pada saat suami meninggal, dia depresi. Dia di depresi, Terus dia kayak pikun. karena suami meninggal itu macam tidak normal. Apakah terus semasa hidupnya ini berakhir dengan sadis? Berakhir dengan sadis. Dia bunuh diri. Iya, bukan diri lah. Dan apakah itu takdir atau dan apa hukumnya? Bunuh diri. Ya. Karena kita tahu bunuh diri kan dosa kan? Tapi karena kalau orang pikir itu sholat pun tidak sholat pun tidak apa-apa. Tapi apakah dia ini meninggal yang tragis begitu? Padahal semasa hidupnya dia dulu hidupnya di masjid. Karena rumahnya dekat masjid. Barakallahu fiik. Ya, ada orang depresinya kenapa tadi Bu? Meninggal suaminya. Iya. Depresi karena meninggal suaminya. Ini juga pelajaran penting ya. Ada perkataan dari Imam Syafi'i, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintai seorang itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai ini akan jadi musuhmu nanti. Kalau tidak di dunia, mungkin di akhirat. Mungkin tidak pasangan suami istri musuh di akhirat. Mungkin. Saling tuntut hak. Saya rusak gara-gara kau. Kau yang suruh saya nonton Korea tiap hari. Misalnya ya. Saya awalnya suka ngaji. Gara-gara menikah dengan kau, nonton Korea sama-sama kita. Tidak pernah pergi ngaji. Itu saling nuntut nanti di akhirat. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, yang seperti itu. Jadi, saya sampai lupa lagi. Apa tadi? Lupa ya? Allahu Akbar. Dia bunuh diri. Ya. Ada orang ini, apakah ini takdir? Jawabannya iya. Jadi pertanyaannya, kalau ini semua, Ibu perlu diperhatikan. Semua yang terjadi, yang akan terjadi, dan belum terjadi, semuanya takdir. Allah sudah tentukan semuanya. Apakah dia berdosa? Min kabairid dzunub. Termasuk dosa besar itu bunuh diri. Man mata bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis, barang siapa meninggal dengan sesuatu, maka dia akan diazab hari kiamat dengan sesuatu yang digunakan untuk dia bunuh diri. Ya, kalau secara zahir hadis, dia meninggalnya karena gantung diri, nanti di akhir digantung juga dia, digantung, mati gantung terus sampai putus lehernya mungkin. Ya, ada orang meninggal karena tusuk perutnya pakai pisau, nanti dia akan ditusuk terus. Ya, diazab dengan ditusuk pisau di perutnya. Ya, min kabairid dzunub. Tapi tidak sampai mengkafirkan. Setelah meninggal, bagaimana Ustaz? Ditimbang amal ibadah. Ditimbang. Ya. Baiknya lebih banyak atau buruknya. Nah, kan ada pengadilan hari kiamat. Ya, yaumul mizan. Hari di mana amal ibadah akan ditimbang. Baik yang lebih banyak atau buruknya. Nah, makanya hati-hati. Sekali lagi saya ingatkan. Yang paling bahaya kita ibu-ibu ini, perempuan, mulut. Betul ini. Karena kita omong timbangan amal, mulut hati-hati. Gosip. Ya. Makanya kalau ada orang omongin kita itu senang. Jangan marah. Kenapa? Pahalanya dapat kita. Kalau orangnya tadi tidak ada pahalanya, dosanya kita dikasih ke dia nanti di hari kiamat. Makanya ibu-ibu, masalah riba ini atau fitnah, segera minta maaf sebelum sampai di pengadilan Allah. Ya, minta maaf. Pergi ke orangnya, dulu minta maaf, saya suka omong sama kau di pengajian. Saya suka bilang kau nama. Saya suka kasih jelek kau nama. Bilang. Saya minta maaf bilang. Sebelum semuanya berakhir. Kalau sudah meninggal, tidak ada lagi minta maaf. Yang ada, timbangan-timbangan. Ya. Bahkan dikatakan ketika seorang sudah sampai di kontoro itu ya baina sirat wal jannah, antara sirat dan surga itu, antara sirat dengan surga itu ada persinggahan namanya kontoro. Di situ nanti orang sudah selamat dikira masuk surga, sabar dulu. Masih ada timbangan. Itu tentang kezaliman kita. Oh, kau dulu pernah masalah sama dia.
Nah, datang sih, zalim. Kasih pahalamu buat dia, dikasih. Berapa yang kau gibah? Ternyata banyak, 30 orang. Kasih satu karung, 30 karung. Pahalanya cuman misalnya 20 karung. Sudah mau masuk surga. Modal pahala 20 karung. Ternyata ada masalah dengan 30 orang. Satu orang kasih 1 karung pahalanya. Ya, habis pahalanya. Sudah habis. Masih ada 10 orang. Bagaimana? Dosa orangnya kita tanggung. Dikasih lagi kita. Mau masuk surga nggak jadi? Masuklah kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya Nabi itu paling peringatkan masalah ini. Man domina lima baina lihyai wa rijlai adman lahul jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menjamin kepadaku dia bisa jaga mulutnya, kemaluannya, saya jamin surga. Gampang sebenarnya surga ini. Secara teori gampang. Jaga mulut, jaga kemaluan. Ya, kemaluan insya Allah gampang. Mulut yang repot. Betul-betul tidak, Ibu? Betul. Semoga Allah mudahkan kita siyanatul lisan, menjaga lisan. Terakhir ada yang lain, terakhir ya. Terakhir ya. Silakan. Ya? Ya. Baik. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian menggunjing saudara kalian. Maukah kalian makan bangkainya? Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Menghibah dosa besar. Sekarang bagaimana mendengarkan ghibah? Sebagian ulama masukkan dia ke dalam dosa kecil. Mendengar. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan ini masuk dalam dosa besar. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita lihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Kalau maksudnya kekuatan. Ya. Fa in lam tastati, kalau tidak mampu, fa bil lisan, dengan lisan. Kita nasihati, jangan gibah lagi. Cukup sudah ya. Omong-omong orang terus misalnya. Tapi kalau kita diam, kita dosa. Kita dengar gibah, kita diam. Kita menikmati dosa kita. Walaupun terjadi khilaf, apakah dia dosa kecil atau dosa besar. Ya? Maka kalau kita dengar gibah, langsung tegur. Cukup sama orang kamu tidak capek-capek kah? Gitu misalnya. Belum kenyang kah? Misalnya, iya. Kenapa? Karena ghibah itu hakikatnya makan bangkai saudara kita. Belum kenyang kau makan nasi. Sampai kau masih makan bangkai supaya kenyang. Kan gitu. Kalau ada yang ghibah bilang, belum kenyang kau. Cukup sudah. Ada lagi yang lain, terakhir. Satu lagi. Sudah. Apa bedanya, apa perbandingan antara fitnah dan ghibah? Mana lebih berat? Fitnah dan ghibah. Apa perbedaan fitnah dan ghibah? Kalau yang lebih berat dikatakan itu tentu fitnah. Kenapa begitu? Ya, fitnah itu di dalamnya ada unsur al-kadzib, kebohongan. Ya, sedangkan Nabi SAW mengatakan, ya, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dusta itu mengantarkan kepada kefajiran, dosa fajir. Nah, fujur ini mengantarkan kepada neraka. Jadi fitnah itu dia punya beberapa dosa. Yang pertama, bohong. Yang kedua, kaitannya dengan harga diri saudaranya. Ya, yang tidak ada pada dia, diada-adakan. Apalagi nanti timbul masalah-masalah lain. Ya, maka fitnah ya lebih besar. Walaupun ghibah juga besar juga dosanya. Ya, di ghibah juga sama, dosa besar. Dua-duanya dosa besar. Tapi kalau dilihat secara rinci, fitnah lebih besar. Kenapa? Fitnah membicarakan sesuatu yang tidak ada pada saudara kita. Kita menjelekkan kehormatannya, menjatuhkan kehormatannya. Karena di situ ada unsur dusta. Yang kedua, cuman sekedar menjelekkan. Tapi ada, benar dia lakukan begitu ghibah. Ghibah itu memang orangnya malas. Tapi dia ngomong ke orang, dia malas. Ya, itu ghibah. Tapi memang orangnya betul malas. Kalau fitnah itu orangnya rajin, dia bilang malas. Ya, walaupun benar. Ya, begitu. Nah boleh ya, ibu-ibu.
Udah boleh ya? Ya. Sudah? Cukup? Ustaz begini, jadi tadi kita sebelum Ustaz datang kita berbincang dengan ibu semua. Karena kita ini pengajian ini kan dua minggu sekali, berarti dalam 1 bulan hanya 2 kali. Jadi kayaknya kita harus ilmu. Jadi kita sepakat tadi minggu ini kita untuk 4 kali. Sedangkan 4 kali seminggu? Ya dalam 1 bulan. Oh. Jadi 1 minggu 1 kali. 2 minggunya di sini, 2 minggunya di Mustika. Oh begitu ya, boleh juga. Jadi tiap minggu ada di situ. Ya. Jadi tetap minggu. Tinggal bahkan sini kita tentukan nanti kita cepat kira-kira sepakat dari apa ya. Oke. Karena begini ada ibu-ibu guru juga, karena kan mengajar, kepingin hari di sini, belum pulang kita lambat. Jadi apakah hari apa? Apakah hari Sabtu? Tadi saya tahu kan dari Jumat, tapi hari Jumat ada pengajian Al-Azhar. Nah kira-kira hari apa? Ya saya hari apa saja, saya bukan pegawai ya. Tinggal ibu saja. Sekarang saya tanya, kita mau sepakat dulu. Yang mau tetap hari Selasa angkat tangan. Hah? Oh, jadi hari keduanya. Oh, Selasa di rumahnya Cimaani tetap hari Selasa. Yang minggu berikutnya hari Sabtu. Berarti minggu pertama Selasa, minggu kedua Sabtu, begitu ya? Pokoknya intinya kalau di sini hari Selasa, kalau di Mustika hari Sabtu, begitu? Sudah. Kalau begitu saya umumkan secara resmi, ya. Minggu depan hari Sabtu, minggu depan ya, bukan Sabtu ini. Minggu depan hari Sabtu di Mustika, begitu ya? Nah. Gimana? Bagaimana Kayat? Kayat omong aja. Jadi begini, maksudnya siapa yang siap hadir, kita ketemu hari apa? Coba hari apa? Siapa? Anti nama siapa? Nah, Ibu Mutia, tolong kalau bisa dibikinkan grup WhatsApp ya, dikumpulkan. Iya, khusus untuk. Enggak, bukan Lotalara. Bukan Lotalara. Hah? Nanti tolong dikumpulkan nomor-nomor ibu-ibunya yang ada HP, yang tidak ada enggak apa-apa. Dibikin grup. Nanti saya minta sama Anda usah masukin saya, nanti biar ada ibu mertua saja. Nah, pokoknya nanti dibikinkan grup khusus untuk perempuannya. Jadi diumumkan kalau ada perubahan jadwal atau apa ya, kajian. Jadi setiap minggu itu hari Sabtu dan Selasa. Begitu. Ya, betul sudah. Betul. Oke. Kita paham semua ya. Insyaallah minggu depan hari Sabtu di Mustika, begitu saja. Hari Selasa di sini. Selang-seling, begitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.